Itulah tauhid uluhiyah. Ustaz Ar-Razi mengatakan tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah, iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhid yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibadillah azanillahu wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih ya sahabat ya, orang-orang salafi itu membagi tauhid menjadi 3? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar dari saudara-saudara kita sahabat ya, dari kalangan Nahdiyin, yang mana mereka mengatakan bahwa orang-orang salafi itu membagi tauhid layaknya seperti orang-orang Nasrani, yang mana orang Nasrani mengatakan Tuhan itu Trinitas katanya, padahal tidak ada jalurnya sahabat ya. Sebenarnya orang-orang salafi itu sama sekali tidak membagi tauhid menjadi 3. Tauhid yang mereka sebutkan itu sahabatnya itu hanya metode biar kita lebih mudah memahami makna tauhid. Makanya para ulama itu membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tapi sahabatnya ternyata bukan hanya orang salafi yang membagi tauhid menjadi 3. Di sini sahabatnya Buya Ar-Razi Hasim itu juga membagi tauhid menjadi 3, yang mana beliau sebutkan tauhid ahadiyah, tauhid somadiyah, dan tauhid sifat 20. Jadi sahabatnya jangan mengatakan bahwa orang-orang salafi saja yang membagi tauhid itu menjadi 3. Dan coba kita simak sahabatnya satu persatu, yang mana Buya Ar-Razi Hasim dan Ustadz Firanda menjelaskan tentang 3 tauhid ini. Yang pertama kita mulai dari Buya Ar-Razi Hasim ya, yang mengatakan ada tauhid ahadiyah, tauhid somadiyah, dan tauhid sifat 20. Coba kita simak. Ya, kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Ustaz Ar-Razi mengatakan tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah. Ahli tasawuf. Tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu mengatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan emak kita atau Allah? Allah ya. Nah itu maksudnya. Itu biar gampang Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata somad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini nggak bisa ngapalin sifat 20 sebagian, kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah Pak, udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya, untuk zaman kita bisa lebih mudah. Sudah kita simak sahabat ya, bagaimana Buya Ar-Razi mengatakan tauhid itu ada 3 juga katanya. Tauhid ahadiyah yang beliau tadi mengatakan bahwa tauhid rububiyah katanya. Terus tauhid somadiyah, terus beliau juga mengatakan itu tauhid uluhiyah katanya. Dan terakhir ini yang agak berbeda sahabatnya, yaitu tauhid sifat 20. Tapi orang salafi mengatakan asma wa sifat, karena sifat-sifat Allah itu tidak terbatas sahabat ya. Dan lebih lengkap lagi sahabatnya, coba kita simak bagaimana Ustadz Firanda menjelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita simak videonya. Apakah benar tauhid dibagi menjadi 3? Tauhid jangan dibagi.
tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan. Dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada membagi, bahasa Arab terbagi menjadi fi'il, kata kerja, isim, kata benda, huruf, tidak ada. Tapi kenapa dibagi? Untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi, bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh, ini wajib. Oh, ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah. Ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi dua. Ada ulama bagi tauhid menjadi tiga. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga contohnya. Ternyata tidak dapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang menolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Emang saya salah? Iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhidnya yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi tiga. Orang Asy'ariyah juga membagi tauhid. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi tiga atau tidak? Bagi tiga. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi mengatakan tauhid ada tiga. Pertama tauhidul khassah, tauhidul ammah. Yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Tiga juga dibagi. Ya terus ya kita nggak permasalahkan nanti bagi tiga, bagi empat, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid jadi tiga seperti orang Kristen, ini nggak nyambung, mereka balul, nggak ngerti. Ya akhi subhanallah taqillah, dia mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada tiga. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Ya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabatnya, kita sudah menyimak penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda tadi, yang mana beliau menyampaikan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi untuk sahabat semua ya, itu sebenarnya hanya metode. Dan Ustaz Firanda juga mengatakan tadi bahwa bukan Salafi saja yang membagi tauhid itu menjadi tiga. Orang-orang Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi tiga. Terus orang-orang Sufi juga membagi tauhid menjadi tiga. Jadi jangan saling menyalahkan ya. Kita ini hanya menyampaikan apa yang dulu para ulama sampaikan.
dan kita bisa menilai sahabat yang mana lebih ilmiah. Jadi untuk sahabat semua ya, jangan mengatakan bahwa orang Salafi itu membagi tauhid layaknya seperti orang Nasrani. Itu tidak benar sahabat ya. Cukup sampai di sini dulu sahabat ya video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.